الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نستغفرك تترفق علي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم لدنيته وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hithi 'alal ikhlas. Menjelaskan satu pasal tentang anjuran untuk senantiasa melakukan setiap amalan secara ikhlas. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna kepada jin, wal insa dan kepada manusia, illa kecuali liya'buduni, agar mereka menyembah kepadaku. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Ankabut ayat 56, ya ibadiyah alladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, ingatlah inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu sangat luas. Maka dari itu fa'iyaya, maka hendaknya hanya kepadaku, fa'buduni, kalian menyembah. Jadi dua ayat ini menjadi dalil awal tentang keikhlasan, bahwa di mana setiap kita, setiap hamba dianjurkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Fa'alaika ayyuhal mu'minu, maka hendaknya bagimu, harus bagimu wahai orang mukmin, waffaqakallahu, semoga Allah memberi taufik kepadamu, bitafarruqi li'ibadati rabbika, untuk bisa memfokuskan diri di dalam mengabdi kepada Tuhanmu. Fokus dengan cara apa? Biqat'i ma yaqta'u anha minal qawaiti, dengan cara memutus sesuatu yang bisa memutus dari ibadah, minal qawaiti, dari beberapa hal-hal yang bisa memutus ibadah. Wa sarfi ma yasrifu anha minas sawarifi wal mawani'i, dan hendaknya semoga kamu bisa memalingkan diri dari hal-hal yang bisa memalingkan ibadah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal ibadata, sesungguhnya ibadah itu la tasihhu, ialah tidak sah, bidunil ilmi, tanpa ilmu. Jadi untuk mencapai kesempurnaan ibadah itu harus memiliki ilmu. Wal ilmu wal ibadatu, sedangkan ilmu dan ibadah, la yanfa'ani, keduanya tidak akan bermanfaat, illa ma'al ikhlasi, kecuali dikerjakan secara ikhlas.
ilmu tidak akan bisa sempurna, ibadah tidak akan bisa sempurna jika tanpa didasari oleh ilmu. Ibadah tidak akan sah, tidak akan sempurna tanpa ilmu, sedangkan ibadah dan ilmu tidak akan bermanfaat kecuali jika tanpa dilakukan dengan ikhlas. Jadi ikhlas adalah tolak ukur dari setiap perbuatan setiap hamba. Fa'alaika, maka wajib bagimu bihi, terhadap ikhlas. Artinya hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai taraf keikhlasan. Kenapa demikian? Fa innahu al-qutbu alladhi 'alaihi al-madar. Karena ikhlas itu adalah sumbu dari setiap sesuatu yang beredar. Sesuatu yang beredar itu pasti ada puncaknya, pasti ada terminalnya. Dan terminal dari segala sesuatu yang beredar dari setiap perbuatan hamba adalah keikhlasan. Jadi ikhlas ini kan adalah terminal akhir dari perjalanan setiap hamba. Artinya betul-betul cumeneng, di mana keikhlasan itu murni. Seandainya ikhlasnya lillahi ta'ala, murni karena Allah ta'ala, maka terminal akhir dari setiap ibadah mereka mungkin kangkui Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sering kita ucapkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Laneka terminal akhir setiap ibadahnya hamba. Jika memang ditujukan untuk Allah, maka terminal akhirnya ya Allah Ta'ala. Tapi jika ikhlasnya itu karena dunia, maka terminal akhirnya ya hanya sebatas dunia. Jika ikhlasnya karena seseorang, maka setiap apapun yang dilakukan, ya maka puncaknya tergantung apa yang ia tuju. Maka sebagus-bagusnya tujuan dari setiap hamba ketika di dalam amalnya hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena setiap orang bebas menentukan untuk apa dan kemana dia akan menunjukkan setiap perbuatannya. Bebas. Tapi sebagus-bagus tujuan enalekana itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi memberikan kebebasan di dalam berniat. Innamal a'malu binniyat. Ongkuna setiap kelakuannya kan tergantung niat. Apa jam? Salat 5 waktu apa sah? Baik apa sah saya wajib ataupun apa sah saya sunat, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan hasil dari apa yang ia niatkan. Mun apa sana puasa umpama kun berasa kater terus fasilitas dunia, maka hanya dunia yang akan ia dapat. Puasa ibadah salat mun kun berak terus ekali murana orang niatna hanya ekali budi orang yang ia dapat. Tapi mun pas niat nih kan lillahi ta'ala, maka ridho dan rahmat Allah lah yang akan ia dapat. Ikhlasnya kan tergantung tujuan orang. Tapi sakus-bagus umat muslim ketika ikhlasnya hanya untuk satu-satunya sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Ta'ala. Dan ikhlas itu al-aslu alladhi alaihi al-mu'awwal. Ikhlas itu akan menjadi dasar, yang dari dasar itu akan semua disandarkan. Wa huwa kama qala Abul Qasim Al-Qushairi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi di dalam kitabnya yang bernama Risalatul Qushairiyah rahimahullah, al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Nika definisi ikhlas nika. Al-ikhlasu tining saya sebut ikhlas. Adapun ikhlas itu ifradul haqqi adalah memanunggalkan Allah, menyetong Allah fi ta'ati dalam kelakuan taat semata-mata karena Allah. Ala kuwa ibadatan apa-apa ifradul haqq, menyatukan
atau memfokuskan tujuan hanya semata-mata karena Allah. Bil qasdi dengan sengaja. Artinya dengan sengaja atau bil qasdi nikah bisa dimaknai dengan sebagai akhir dari tujuan kehidupan. Apa itu maksudnya? Wa huwa an taqsida bi ta'atika at-taqarrub ila Allah duna syai'in akhar. Yaitu antaksida engkau bersengaja biqa'atika dengan perbuatan taatmu itu at-taqarruba ilallah hanya untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri ilallah kepada Allah Ta'ala duna syai'in akhar, bukan karena sesuatu yang lain. Taqarrub aba ta'at ta'aba ibadana aba, kita saja nikah semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Napa tujuan yang lain? Umpamanya minta sonnu'in li makhluqin, yaitu seperti ketika melakukan sesuatu karena makhluk. Ibadah tengah pateng salat malaya bos matua umpamanya, malaya bos atasan atau malaya naik jabatan, betul atau baik karena hanya pamrih karena setiap makhluk, au iktisabi mahmadatin indan nas, atau melakukan ketaatan karena mencari sanjungan di hadapan manusia, nikah syai'in akhar, tujuan-tujuan yang lain, au mahabbati madhin minal khalqi, atau suka mencari pujian sama lebur mele poci minal khalqi dari makhluk, aru ahli ibadah anu ibadah. Jadi hanya sekedar mencari pujian dari makhluk saja. Ketika ada perbuatan yang seperti itu bukan ikhlas. Ki lebur esanjun. Au ma'nan minal ma'ani siwat taqarrub ila Allah, atau memiliki tujuan-tujuan dari beberapa tujuan selain tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya saya kota ikhlas ni murni karena Allah. Murni karena teroya lemah manusia, murni karena terro naik jabatan, murni karena terro banyak kanca, murni karena terro. Orang sama kan norok pengajian pas kadang lopot keluar dari niat si bagus. Norok pengajian salawat nyaman, norok salawat dan banyak kanca. Padahal itu bukan niat yang bagus. Memang bagus, tapi carilah niat yang lebih bagus dari itu. Nyopre ridhona Allah, urusan banyak kanca kan bonus. Banyak kanca kan bonus. Tapi belum tentu menyari kanca pas oleh bonus ridhona Allah, mereka belum tentu. Padahal orang naman padi pasti tumbuh rebo. Tapi orang naman rebo belum tentu tumbuh padi. Jadi mun-namen nanika namun saya mesti sakale. Jauh berarti nak pokoknya tabuk apa-apa isi tumbuh. Pokoknya rebo bisa belum tentu. Jadi mencari sesuatu, orang yang cerdas itu yang sekiranya nilainya lebih besar daripada sesuatu dampak manfaat tapi kecil. Pada dengan nikah sama nyari kanca, malek kali buri kanca. Tapi lupa tak nyari ridha Allah Ta'ala, dan belum tentu ridha Allah ketika dapat banyak teman dapat diraih juga belum tentu. Karena kadang orang banyak kanca nika pasti ridha Allah, nika pun berasa keterki kali beri kanca tak kali beri Allah. Sebaliknya orang yang sudah tujuannya tinggi hanya mencari ridha Allah, tak banyak kanca nika tak pesimis hidupnya, tak kene hati. Tidak terkait kebenci orang, saya penting tak kebenci Allah Ta'ala. Tidak terkait anak tandi kanca, saya penting Allah bareng Allah. Jadi dalam cak-caan nikah dalam segala aspek kehidupannya, apapun yang ada di dalam dirinya pasti ucapannya innallaha ma'ana, Allah beriku. Dalam segala kehidupannya baik suka maupun susahnya, ketika sudah tertanam di dalam jiwanya, yakin Allah senantiasa bersama kita, Allah ridha kepada kita, tak butuh lagi kepada sanjungan ataupun cacian-cacian yang ada dari makhluk. Sehingga akan terucap sebuah keyakinan, la taqlaq min tadabiril bashar, tak akan pernah risau terhadap konspirasi manusia,
Fa'aqsa ma yastati'una tanfidhu iradatillah. Karena pada akhirnya puncak yang mereka bisa lakukan hanya mengikuti tentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kadangnya lewat sama macam, tapi tidak Allah ridho kasih tahu orang saya benci bisa yo bahagia atas nasar Allah betul itu. Jangan Sayyidina Umar lah bocik-bocik naga kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi tak peduli ka bocikna Umar. Saya sare masalah pun ditolak Allah Ta'ala. Pada akhirnya hati itu berubah dari benci menjadi cinta. Jadi kamu isi tabang ni kari ditolak Allah Ta'ala. Mungkin berat nabang berma Umar selebu belum tentu Allah ni kari. Belum tentu Allah tidak. Jadi jangan mencari sesuatu yang sementara ni ikhlasnya. Sehingga apa makna kesimpulan? Al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil khalqi. Ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari pandangan-pandangan makhluk. Orang ini kamu kadang karakter ke Allah, kadang nyaman ke penilaian Allah, nikah kadang nikah mun pada sanjungan dari orang, kadang nikah pas lap mahelap pasangan. Nikah nyaman wali malamatiyah. Banyak sama ken wali dia makin tinggal tu aku ke Allah ni malah matiahnya. Jadi mumpung kadung lebur kesanjungan Allah pas ber manusia rok nyanjung balap mahelah berma manusia ni kan setan muci lagi. Jadi nalak mahelah kadang agama yang sepintas keluar dari langkah-langkah syariat Rasulullah. Jangan kau orang soleh bagian dari yang melet. Ini kau karena yang diharapkan bukan pujiannya. Cakale tak kini at. Kun berat lemur kesanjungan Allah Ta'ala sesuai dengan namanya. Kocak wali malamatiyah karena siap menerima cacian dari sesama manusia. Coba kan dulu mereka bocik datang kena kini at. Tanda-tanda keikhlasan itu masih minim. Awalnya kali buri orang senang, kali buri orang senang, sanjung orang senang. Tapi ketika ika bocii tatang kena, mulai ada cacian-cacian, calian-calian, dinilai dari segala kekurangan kita. Kini ate wasna, mulai retak hati, hilang sebuah kebahagiaan. Itu tanda-tanda seseorang masih belum sempurna keikhlasan. Barometernya badannya bertibi, cak gampang adalah ketika aba ikhlas napa tertentu, membeda orang muci, napa boleh saumpama nanti kata-kata, ketika ada seseorang muci dekat bertibi tentang sesuatu yang tidak ada dalam diri kita, pas kita bahagia berarti kita munafik. Mbiang boleh kan, mbiang nggak nikah, kan mbiang ahli buat pas perak, padahal aba anak mantara ibadah. Ke masjid beda ke masjid. Wah, pokoknya tapi pas nilai mana beda orang ngalam betalebat pas perak orang ini padahal saya lemaki dengan orang sombong nih berarti tanda-tanda orang munafik lebur ke alaman. Coba pas mereka nikah cale basana. Ngosok motor nih kawasan. Talebat jika mak bos rombonnya tolek nggak nikah biasa. Dan yang kedua, berhati-hatilah terhadap omongan seseorang ketika menyanjung sesuatu yang tidak ada dalam diri kamu, cara masa nyaman, karena pada akhirnya dia pun akan mencela Anda yang tidak ada dalam diri Anda. Itulah manusia. Kenapa saya sadar dari manusia? Manusia ini kayak beri cila ini kan, cila nak setong, tapi langalai cila nak olah manusia. Hello, saudara. Muncilana kadung tak tepat karena faktor hati kotor tak ikhlas. Cilana manusia ni kapakun sektor, tapi lah ngalai acangkana cilana olah. Muncilana olah teka acangka setong saya itu. Mangsa. Sobung coba becek namun tak olah pakun nyare urusan tu. Tapi manusia tidak boleh bukan. Lem tapi tidak pun pusat selesai dari kebutuhan nyale saya kelar ke manusia tak jangka kejangka ngalang-ngalai olah sehingga
Dadi mun yalam manusia neka cek mulai berekilu karena pageluk nak olar neka alos tapi mate harusnya raja lebur yalam korek karena terhanyut dalam buayan pujian manusia menjauhkan seseorang dari ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala coba berbeda olar langsung nyekel punten olar nyanggelek gua baru aku nilai bu mati anak aku baru nyanggelek mari tapi kejalban maksudnya olar jangan terbuai oleh pelukan-pelukan sementara. Mohon Allah nikakan apa adanya, tak suka, ganjaran, dosa. Mohon pun Allah nyanjung, mohon pun Allah muji, Allah nikah tak pernah berkamuflase, tak pernah nan mainan. Mohon pun bener jana Allah, iyalam di Allah berarti itu fakta. Mohon pun buntu bareng Allah berarti itu juga fakta. Tambahan biku lemong dina bodoh putono. Teka orang ahli maksiat ya alam ahli ibadah. Oh, biar kan tak ada biku ramun kan helak kan. Fish ngak garu apa. Tapi yang kan namun orang ini kapan karakter dengan Allah, seneng ka sanjungan Allah. Ini kata lebur boleh tak ngarep dari pangalaman manusia. Dan juga tak takut ka calianna manusia. Milana dalam Al-Qur'an orang-orang sekarat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak sebut Allah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-walina Allah orang-orang saya tak pernah kabater bentaan di rasa takut. Anak maksudnya tak pernah kabater tina tak tandi kanca sepenting akan ca Allah. Tak takut dari ancaman manusia mun salama ki dalam lindungan Allah. Kenika bukila iman asanting bareng ikhlas. Yang moga-moga kita sadanya bareng anak kesempurnaan ibadah, detik ibadah saya ikhlas. Tabalika ikhlas nika bitahdiri minar riya'i. Berhati-hatilah dari sikap riya. Napa riya? Wa iyyaka wariya'u, berhati-hatilah kamu dari sikap riya. Fa innahu, karena sesungguhnya riya yuhbitu al-amala wa yubtilu al-thawab. Sikap riya pamer ampo bir main bir omantau ibadana teroya lemah yuhbitu al-amal, bisa merusak kepada amal, wa yubtilu al-thawab, dan bisa menghapus kepada pahala. Jadi pamer ria teroya lemah manusia ibadahnya ini kan bisa zong kobong tanding nilai sama sekali, bahkan seandainya ada pahala yang telah dimilikinya maka pahala itu juga bisa terhapus. Bahkan dampak dari riya yujibul maqta wal iqamah, akan memastikan orang tersebut mendapatkan murka dari Allah wal iqamah, dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada riya itu asyirkal asghara, sebagai sesuatu apa? Syirik yang kecil. Orang riya nikah disebut di Kanjeng Nabi, riya nikah adalah syirik kecil. Karena dalam setiap amaliyahnya bukan karena Allah tapi karena makhluk nikah, pamer. Teroya bahasa orang. Wa fil hadithi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, ban terangake dalam hadis sahih dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu khalqillahi tusla bihimun nar yaumal qiyamati thalathatun. Awal mula atau pertama kalinya makhluk Allah yang dijerumuskan ke dalam neraka pada hari kiamat itu ada tiga. Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an liyuqala innahu qari'un. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Qur'an tapi dengan tujuan agar dikatakan bahwa dirinya adalah orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Saya ngate-ngate, saya tahfidz nih Kak, mukhlas. Saya ngate-ngate, mukhlas. Lebur baca Al-Qur'an, mau makomu baca Al-Qur'an, bahkan baca Al-Qur'an bilwai tak naku Qur'an. Supaya ikut hafal Quran dengan
Nikah, yang cam di Kanjeng Nabi nikah. Baca Al-Quran. Karena tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Juga banyak orang yang membaca Al-Quran justru mendapat azab dari atau mendapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Ketika niatnya tak fokus. Bahkan dalam satu riwayat dia jawaki rubbatalil Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang yang baca Al-Quran tapi laknat di Al-Quran. Mak bisa. Padahal cahaya pun satu riwayat ikra'ul Quran pasakut ba'na maca Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu akan datang memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Ini akan berada dalam konteks-konteks tertentu. Ketika ada dua hadis yang bertemu, yang satunya mengatakan banyak pembaca Al-Quran tapi justru dilaknat oleh Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah dari bacaan Al-Qurannya. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca Al-Quran secara ikhlas maka Al-Qurannya akan menjadi syafaat kelak di hadapan Allah. Tapi mau membaca Al-Quran liyuqala innahu qari, agar hanya bisa dianggap bahwa dia ahli baca Al-Quran, maka hati-hatilah. Bukan cuma Allah yang melaknatnya, tapi Al-Quran pun bukan menjadi pemberi syafaat, tapi menjadi pelaknat. Ingat, zaman akhir nih kan sudah diprediksikan oleh Kanjeng Nabi mulai jimin banyak laku akhir zaman orang yang membaca Al-Quran tak lebar dari gerungan nahnya. Artinya apa? Tak sampai masuk ke dalam tak dalam pun para sakat dengan elesa. Mun soro nakal warto lil mentor, mun soro maca Al-Quran fasihna luar biasa. Sok apa aman urusan fasih. Tapi tak ternyata kefasihan itu tidak sampai meresap ke dalam hati. Karena sebaik-baik bacaan apapun adalah bacaan dan amalan yang meresap ke dalam hati. Yang kedua, wa rajulun ustushhida wa ma qatala illa liyuqala innahu jari'un. Dan seseorang yang mati syahid wa ma qatala padahal tidaklah ia berperang illa liyuqala innahu jari'un, kecuali hanya agar dikatakan bahwa ia adalah orang yang pemberani. Tak selamanya dan tak semuanya orang yang gugur di medan perang mendapatkan nilai syahid, justru mendapatkan murka dari Allah. Karena apa? Karena salahnya niat masuk ke medan perang, malah kocak jawara, malah kocak pemberani, sehingga ketika gugur bukan syahid yang dia dapat, tapi justru murka Allah yang ia dapat. Yang ketiga, warajulun lahu malun tasaddaqa minhu sadaqatun liyuqala innahu jawadun. Seseorang yang banyak memiliki harta lalu ia bersedekah, padahal sedekahnya itu hanya agar ia dikatakan menjadi orang yang dermawan, malah kocak lampau. Tetapi tak sakapian amal-amal nikah memiliki langsung etare sareng Allah. Tergantung niat, tergantung keikhlasan. Maka dari panikah Kanjeng Nabi ajabu tengate cek sampai berderia pamer teroya lemah sama macam. Karena itu adalah perjuangan setiap hamba di dalam pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas nikah tak bisa dinilai manusia, sebaliknya riya juga tidak bisa dinilai manusia. Itu hanya bisa dirasakan oleh setiap jiwa yang memiliki perasaan peka di dalam dirinya. Engkau riya apa ikhlas sama macam. Bisikannya apa? Ketika di dalam hatinya ada keinginan agar mendapatkan nilai dari orang, berarti riya nikah tak ikhlas. Kita oleh barang pemimpin, mun pemimpin nega, engki cek tekan mana sadaka, mun pemimpin umpamana tokoh masyarakat, mun amal nega, alaksana ibadah, bernilas ikhlasan secara sembunyi, kecuali gampang pengemasan niat nikah, supaya itu roh, jadi contoh tanah. Jadi mun pas pada tekan sembunyi-sembunyi, sholat berjamaah umpamanya, sholat 5 waktu, tak nyaman dengan masjid deh, tak korea, tak ada sepi masjid. Apa jambang saya bahkan ebung kona, pas saya rasa mau memakmurkan masjid, itu dalam konteks tertentu.
Karena ikhlas itu ada di dalam jiwa, riya di dalam jiwa, maka perangilah itu sebagaimana yang kita bisa, sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.